Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramadhani. Saya dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2201755. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu materi kesusastraan, yaitu tentang teori strukturalisme dan salah satu contoh analisis karya sastranya dalam cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami yang diciptakan oleh A.A. Nafis. Nah, baiklah, kita akan mulai ke pembahasan materinya. Strukturalisme. Secara etimologi, struktur berasal dari kata struktura, berarti bahasa Latin yang berarti bentuk dan bangunan. Asal mula kata ini seperti yang dikemukakan di atas, dapat dilacak dalam Potika Aristoteles. Dalam kaitannya dengan tragedi, lebih khususnya lagu dalam pembicaraan mengenai plot. Konsep plot harus memiliki ciri yang terdiri atas kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan keterjalinan. Theo 1988, 12-134. Perubahan paradigma yang mendasar baru terjadi 25 abad kemudian, yaitu dengan memberikan prioritas terhadap karya sastra itu sendiri. Perkembangan tersebut diawali oleh formalisme Rusia 1915-1930, strukturalisme Prahara 1940-an dan sekitar 1960-an disusul oleh strukturalisme baru di Rusia, Prancis, Inggris, dan gerakan otonomi Jerman, strukturalisme di Belanda, dan strukturalisme di Indonesia melalui kelompok Rawamangun tahun 1960-an. Strukturalisme sebagaimana yang dimulai diperkenalkan tahun 1934 tidak menggunakan nama metode atau teori, sebab di satu pihak teori berarti bidang ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan di pihak lain metode berarti prosedur ilmiah yang relatif baku. Pada masa tersebut, strukturalisme terbatas dengan mekanisme antar hubungannya. Oleh karena itu, Robert Scholes 1977 menjelaskan keberadaan strukturalisme menjadi 3 tahap, yaitu sebagai pergeseran paradigma berpikir, sebagai metode, dan sebagai teori. Mekanisme seperti ini merupakan cara yang biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu, kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya sangat terbatas. Sedangkan keuntungannya yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan, struktur, dan otonomi karya tersebut atau karya sastra tersebut. Selanjutnya, teori strukturalisme dalam karya sastra cerpen Robohnya Surau Kami, yaitu 1. Strukturalisme dinamik yang merupakan pengembangan dari strukturalisme murni atau klasik, tidak berbeda jauh dengan struktural genetik yang melibatkan unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra itu berupa subjektif dari pengarang, sejarah lingkungan sosial, dan juga tetap sentral penelitian ada pada karya sastra itu. Unsur intrinsik terdapat dalam cerpen itu ialah temanya tentang kurangnya iman seorang manusia, penokohan, tokoh aku merupakan pendengar yang baik, kakek adalah seorang lelaki tua renta yang mengabdikan dirinya kepada surau, namun memiliki tingkat keimanan yang mudah digoyahkan. 3. Ajosidi dikenal sebagai pembual, Haji Soleh merupakan orang yang taat dan patuh menjalankan ibadahnya. Selanjutnya, latar tempat, yaitu secara keseluruhan di lingkungan surau. Latar waktu tidak dijelaskan secara eksplisit, namun terdapat implikasi rentan peristiwa yang ada. Latar sosial yaitu masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti saling tolong-menolong antar sesama. Selanjutnya, alurnya mundur atau flashback. Amanat secara umum yaitu adalah sebagai seorang manusia hendak memiliki iman yang kuat, tetap berada pada jalur agama, dan jangan pernah merasa menjadi orang paling baik dan merasa bahwa apa yang dilakukan benar. 3. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen ini. A. Kehidupan sosial A.A. Nafis, yaitu seorang sastrawan budayawan di Indonesia, lahir 17 November 1924 Padang Panjang, Sumatera Barat. Berbeda dengan kebanyakan putra Minangkabau yang senang merantau, A.A. Nafis telah memateri dirinya untuk tetap tinggal di tanah kelahiran. Ia berpendapat bahwa merantau hanyalah soal pindah tempat dan lingkungan, tetapi menentukan keberhasilan tetaplah kreativitas. B. Latar belakang sosial A.A. Nafis merupakan seorang seniman yang memiliki perspektif pemikiran jauh ke depan. Dalam karya ini juga mencerminkan perspektifnya itu.
C. Sejarah. Sehubungan dengan kehidupan sosial dan latar belakang sosial, tema yang muncul dalam karya Nafis biasanya bernafaskan kedaerahan dan keagamaan di sekitar masyarakat Minangkabau. D. Robohnya surau kami ini dimaknai sebagai runtuh dan jatuhnya keimanan manusia terhadap Tuhannya. E. Pengarang ingin memperbaiki pola pikir manusia tentang bagaimana menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Artinya, bahwa tidak selamanya dengan sholat, mengaji, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan amal akhirat akan membawa manusia tersebut ke dalam surga tanpa memperdulikan kehidupan lahir di dunia. F. Perasaan pembaca cerpen ini sangat beragam, dari rasa sedih, kecewa, senang, dan sakit hati. Nah, sekian penjelasan tentang teori strukturalisme dan salah satu analisis karyanya. Formalisme. Secara etimologi, formalisme berarti wujud atau benda, sedangkan dalam ilmu sastra, formalisme merupakan teori mengkaji karya sastra dengan unsur sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya. Bentuk karya sastra akuistik ala aliterasi, asonansi. Tokoh teori formalisme berasal dari Rusia dan menamakan dirinya Opayas. Tokoh teori formalisme sempat berpengaruh pada sekitar tahun 1914 sampai 1930. Tokoh formalisme yang terkenal antara lain adalah Viktor Skolsky, Boris Alkaun, Roman Jakobson, Leo dan Yuri Tinanov. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme sebagai yang dikatakan oleh Jacobson, objek ilmu sastra bukanlah suku sastraan, melainkan kesastraannya, yaitu yang menjadikan sebuah karya sastra bisa disebut sebagai karya sastra. Boris Akonbaut juga mengatakan bahwa karakteristik dari kaum formalis hanya berupa mengembangkan ilmu sastra secara tersendiri, yang studinya lebih dikhususkan pada bahan-bahan kesastraan. Mereka hanya menyarankan untuk mengenali fakta-fakta teoritis yang tersimpan dalam seni sastra. Itulah perkataan dari beberapa tokoh formalis. Konsep formalisme juga menganggap penting berbagai ragam bahasa. Para tokoh membedakan antara ragam bahasa puitik dengan bahasa praktis atau prosaik, dan ragam bahasa puitik dengan bahasa etimorf atau emosional. Bagi tokoh formalis, perbedaan tersebut menjadi sangat penting karena masing-masing ragam atau pemakaian bahasa itu memiliki dan menyediakan konteks atau tujuan, fungsi, nilai, dan hukum-hukumnya sendiri. Konsep formalis selanjutnya ialah gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Maksud dari konsep ini ialah bahwa persepsi bentuk merupakan hasil dari pemikiran dan penampilan teknik-teknik artistik khusus yang memaksa pembaca untuk memperhatikan kehadiran bentuk tersebut. Bentuk dengan menggunakan teknik artistik akan memunculkan kesan pada pembaca. Selain untuk kebutuhan artistik, keberadaan teknik pun dibutuhkan untuk membuat objek yang ingin dideskripsikan. Konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Teori mengenai fiksi dan plot perlu diketahui sebagai gagasan yang cukup penting yang dikemukakan oleh para tokoh formalis. Konstruksi plot menjadi subjek dasar yang menyimpan kekhasan pada seni naratif. Salah satu tokoh formalis, Viktor Shklovsky, mengatakan bahwa cerita hanya untuk memformalisikan plot, sementara plot itu sendiri menempatkan posisinya sebagai struktur. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Biasa 2012-28. Teori ini menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat, sesungguhnya manusia berhadapan dengan norma dan nilai. Dalam karya sastra juga dicerminkan norma dan nilai yang secara sadar difokuskan dan diusahakan untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Sastra juga melukiskan kecemasan, harapan, dan aspirasi manusia. Oleh karena itu, kemungkinan karya sastra tersebut dapat dijadikan ukuran sosiologis yang paling efektif untuk mengukur tanggapan manusia terhadap kekuatan sosial. Strukturalisme genetik dapat diidentifikasi sebagai metode non-murni dan merupakan metode penentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan penelitian sastra pada nilai-nilai intrinsik saja. Metode ini lebih jauh melangkah pada struktur sosial dan latar belakang karya sastra tersebut. Langkah-langkah inilah yang berhasil membawa strukturalisme genetik sangat dominan pada periode tertentu. Dianggap sebagai teori yang berhasil memiliki kegairahan analisis baik di dunia barat maupun di Indonesia.
Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filosof dan sosiologi Rumania Prancis. Teori ini dikemukakan dalam bukunya yang berjudul The Hidden God: A Study of Target Vision in the Penses of Pascal and the Tragedies of Raison. Dalam bahasa Prancis terbit pada kali tahun 1956. Strukturalisme genetik merupakan etra suara 2003.55 adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni, yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode sebelumnya. Menurut Goldman, dalam Farouk menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik, yang artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Menurut Ratna 2004.2/123, secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Secara ringkas, berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik. Meskipun demikian, sebagai teori yang telah teruji validasinya, strukturalisme genetik masih ditopang oleh beberapa konsep terbaru yang tidak memiliki oleh teori sosial lain, misalnya simetri atau homologi, kelas-kelas sosial, subjek transindividual, dan pandangan dunia. Berdasarkan sejarahnya, teori strukturalisme genetik muncul sebagai tanggapan atau reaksi atas teori sebelumnya. Pada teori strukturalisme murni menganggap bahwa sebuah karya sastra dikaji hanya di ranah karya sastra itu sendiri, tanpa melibatkan latar belakang sejarah di dalamnya. Berkaitan dengan masalah tersebut, Theo dikutip Endra Wasra 2003.55-56 menyatakan bahwa teori strukturalisme murni atau strukturalisme klasik kurang berhasil. Hal ini disebabkan oleh pemaknaan teks sastra yang mengabaikan pengarangnya sebagai pemberi makna akan berbahaya terhadap analisis karya sastra tersebut. Masih menurut Theo 1984, strukturalisme murni memiliki beberapa kelemahan, yaitu A. Analisis struktur karya sastranya belum menjangkau secara keseluruhan teori dan justru tidak berdasarkan teori sastra yang lengkap dan tepat. B. Karya sastra tidak dapat diteliti secara terasingkan, terpisah, tetapi harus dipaham dalam kerangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. C. Adanya struktur yang objektif pada karya sastra makin diragukan. Peranan pembaca sebagai pemberi makna dalam interpretasi karya sastra makin ditonjolkan dengan segala konsekuensinya untuk menganalisis struktur. D. Analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga dapat menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya sastra itu kehilangan relevansi sosialnya. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.